Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat malam berkah dalam. Selamat malam berkah dalam. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkah dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali di rumah ini dalam keadaan baik dan sehat. Pada malam hari ini, ibadat memulai hari ketiga saudara kita Bapak Yohanes Suharno dipanggil menghadap Tuhan. Pada malam hari ini ibadat akan dipimpin oleh Bapak Antonius Jatmiko. Sebelum kita memulai ibadat ini, marilah kita persiapkan hati kita, dan untuk selanjutnya pada Bapak Jatmiko, waktu dan tempat kami haturkan. Terima kasih. Matur nuwun Mas Angga, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, selamat malam berkah dalam. Selamat malam berkah dalam. Hari ini sebenarnya jadwalnya Mas Martono seperti yang di-share di grup, namun karena Mas Martono ada kesibukan di luar kota, tidak bisa memimpin malam hari ini, bertukar tugas dengan saya. Jadi hari ini saya membawakan yang hari peringatan hari ketiga, besok Mas Martono hari keempat dan kelima. Untuk selanjutnya pembagian tugas mau dibantu nanti awal untuk lagu-lagu, Mbak Her untuk pembacaan kitab suci dan doa permohonan. Mari kita awali. Pembuka halaman 91. Bait 1. Karena belas kasih sayangi hamba-Mu, semoga Dikau rela bersihkan jiwaku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan yang menjadi sumber dan semangat hidup menyertai kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pada hari yang ketiga sejak saudara kita Bapak Yohanes Suharno dipanggil menghadap Allah, kita ingin mendengarkan sabdanya tentang hidup dan mati seseorang. Selain memahaminya, kita mempunyai harapan agar hidup kita lebih dikuatkan untuk menghadapi tantangan yang kita alami sehari-hari. Lebih-lebih bagi keluarga yang ditinggalkan, agar dapat menerima kenyataan ini dengan hati yang tegar dan penuh kepasrahan, keperasaan diri. Namun, sebelumnya marilah kita satukan hati kita dalam keheningan. Marilah kita bersama-sama kita daraskan doa Tuhan.
Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan pada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan pada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. semoga Allah mengasihi kita dan mengantarkan kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang berkuasa atas hidup dan mati, kami telah siap mendengarkan sabda-Mu yang menjadi jalan hidup kami. Dengan mengenangkan saudari kami Bapak Yohanes Suharno yang telah 3 hari lalu menghadap ke hadirat-Mu, semoga kami dapat lebih menyadari bahwa hidup dan mati seseorang hanya ada di tangan-Mu, karena hanya Engkau-lah penguasa atas hidup dan mati seluruh umat manusia. Turunkanlah Roh Kudus-Mu dalam hati dan pikiran kami, agar menjadi terang dan jernih. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita dengarkan pembacaan dari kitab suci. Pembacaan dari surat Rasul Santo Paulus kepada jemaat di Roma, bab 14 ayat 7 sampai 9, 10b sampai 12. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih, dalam perikop pertama, dalam ayat pertama pada perikop hari ini dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Secara umum boleh dikatakan kita manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita. Kita selalu bersosialisasi, berinteraksi, dan apapun yang kita lakukan pasti bersangkut paut dan membutuhkan orang lain. Namun kita menyadari kita manusia adalah manusia yang rapuh, kita punya kelemahan dan kekurangan. Tentunya dalam relasi tersebut, baik mungkin dalam kehidupan berumah tangga, baik mungkin dalam pekerjaan, baik dalam masyarakat atau dalam apapun, tentunya seringkali terjadi benturan dengan pihak-pihak yang lain. Yang kadang-kadang mungkin karena kelemahan kita juga sering jatuh ke dalam menjauhkan relasi kita dengan orang lain, atau bahkan mungkin kita jatuh dalam dosa yang membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi jauh. Demikian juga mungkin yang dialami oleh saudara kita Bapak Yohanes Suharno. Mungkin Bapak Suharno juga sudah berusaha untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan, namun sebagai manusia pun tentu Pak Suharno
tidak luput oleh kelemahan dan kerapuhan sebagai manusia. Tentunya dengan semata-mata atas belas kasih Tuhan, juga dengan doa-doa yang kita panjatkan seperti saat ini, terlebih dari doa dari Bu Harno dan seluruh keluarga, tentunya kita berharap bahwa Tuhan akan memberikan belas kasih kepada Pak Soeharno. Ada pedoman pastoral yang sangat menarik bahwa dalam terang iman Kristiani, kematian menjadi peristiwa penyerahan total dan utuh kepada Allah, sang sumber dan tujuan kehidupan. Dari kalimat tersebut kita menyadari bahwa Pak Harno memang seutuhnya